Di tengah gencatan senjata sementara antara Iran dan Israel, Teheran kini menghadapi tantangan besar. Iya, Iran kemungkinan akan didorong kembali ke dalam negosiasi nuklir dengan AS. Namun, negosiasi itu disebut tak mudah, bahkan bisa saja dalam tanda kutip berlangsung brutal. Iran dan Israel juga punya langkah masing-masing saat berlangsungnya gencatan senjata sementara. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Simak selengkapnya dalam video berikut. Usai konflik panas dengan Israel dan serangan udara yang melibatkan Amerika Serikat, Iran kini menghadapi tekanan baru di jalur diplomatik. Menurut Al Jazeera, analis urusan Israel Dan Perry memperkirakan Teheran akan segera didorong kembali ke meja perundingan mengenai program nuklirnya dan proses itu disebutnya akan cukup brutal. Perry mengisyaratkan bahwa peluang Iran untuk menunda-nunda pembicaraan sudah habis. Perry juga menyatakan AS akan datang ke Iran dengan serangkaian tuntutan tegas terkait pembatasan program nuklir, termasuk penghentian pengayaan uranium tingkat tinggi dan jaminan tidak akan mengembangkan senjata nuklir. Sementara itu, dalam pandangannya, Israel yang selama ini vokal dan aktif dalam menanggapi ancaman nuklir Iran harus memberi ruang bagi proses diplomasi. Di lain sisi, peneliti dari Lembaga Kajian Keamanan Internasional Southern Center, Clara Brookhart, menyebut serangan udara oleh AS dan Israel dalam 2 pekan terakhir memang mengganggu program nuklir Iran, namun tidak berhasil menghentikannya sepenuhnya. Menurutnya, serangan militer yang dilakukan AS dan Israel lebih berdampak pada fasilitas fisik, bukan pada inti pengetahuan dan kemampuan ilmiah yang dimiliki Iran. Brookhart juga memperingatkan serangan tersebut mungkin malah berdampak sebaliknya. Alih-alih menghentikan Iran, tekanan militer justru dapat memperkuat keinginan Teheran untuk mempercepat upaya pengembangan senjata nuklir. Sementara itu, Kepala Program Nuklir Iran Mohammad Eslami menyatakan negaranya telah bersiap menghadapi kerusakan akibat serangan udara besar-besaran oleh Israel dan Amerika Serikat. Ia bahkan menegaskan Iran akan memulihkan program nuklirnya secepat mungkin dan memastikan tidak ada gangguan dalam proses produksi. Ia menambahkan, Iran sudah memiliki pengaturan teknis untuk pemulihan situs-situs yang rusak. Sejak 13 Juni 2025, Israel memang telah melancarkan serangan intensif terhadap fasilitas nuklir Iran. Serangan puncaknya terjadi pada Minggu 22 Juni 2025 pagi ketika Amerika Serikat bergabung dan menjatuhkan bom penghancur bunker ke 3 situs penting program nuklir Iran. Targetnya termasuk fasilitas pengayaan uranium dan pusat riset yang mendukung kemampuan nuklir Iran. Washington dan Yerusalem menyatakan serangan tersebut menyebabkan kerusakan signifikan dan membuat program nuklir Iran mundur beberapa langkah. Namun, para ahli memperingatkan bahwa pengetahuan teknis Iran tetap utuh dan ambisi nuklirnya belum padam. Meski Iran secara resmi menyatakan tidak berniat membangun senjata nuklir, namun langkah-langkah teknisnya dinilai mencurigakan. Ya, Iran telah memperkaya uranium ke tingkat tinggi, menolak akses inspektur internasional, serta mengembangkan program rudal balistik. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan gencatan senjata pada Selasa 24 Juni 2025 pagi antara Iran dan Israel. Ia menyerukan kepada dua pihak untuk tidak melanggar gencatan senjata tersebut. Namun, hanya beberapa jam setelah pengumuman, ketegangan kembali meningkat ketika muncul laporan bahwa Iran meluncurkan rudal ke arah Israel Utara. Meskipun Iran membantah telah meluncurkan rudal setelah gencatan senjata, namun Israel bersumpah akan membalas. Ya, di tengah gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Iran, Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel atau IDF, Letnan Jenderal Eyal Zamir menyatakan kampanye militer terhadap Iran belum sepenuhnya berakhir. Menurutnya, meskipun serangan Israel dan AS terhadap fasilitas nuklir Iran dianggap sebagai pencapaian fenomenal, namun Israel tetap harus waspada.
Legend Zamir mengeklaim operasi militer yang telah dilakukan berhasil memundurkan program nuklir dan misil Iran selama beberapa tahun ke belakang. Namun, ia menegaskan bahwa ini bukanlah akhir dari konflik. Sementara itu, Kepala Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi menyambut baik gencatan senjata Iran-Israel meski bersifat rapuh. Ia mengatakan telah menulis surat kepada Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi guna mengusulkan pertemuan diplomatik dan memulai kembali kerjasama teknis. Grossi berharap kerjasama itu dapat membuka jalan menuju penyelesaian damai dan transparan atas kontroversi jangka panjang soal program nuklir Iran. Dengan adanya gencatan senjata antara Iran dan Israel belum berarti akhir dari konflik. Israel menyatakan siap memasuki fase baru dalam menghadapi Iran, sementara Teheran bertekad memulihkan program nuklirnya. Ya, kawasan Timur Tengah masih berada dalam situasi yang sangat rapuh dan mudah memanas kembali. Ikuti terus perkembangannya dan berita update lainnya hanya di YouTube Kompas.com.